Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PHP. Yang pertama itu ada komentar PHP atau PHP comments. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada kode yang kita tulis, di mana komentar ini tidak akan diproses ketika kode dijalankan. Terdapat dua cara penulisan untuk membuat komentar satu baris. Yang pertama slash 2 kali dan hashtag. Lalu ada juga sintaks membuat komentar multibaris dengan penulisan slash bintang, bintang slash. Kemudian program tersebut adalah contoh penggunaan bahasa pemrograman PHP untuk melakukan operasi aritmatika dan menampilkan hasilnya menggunakan fungsi echo. Pada baris keempat, nilai variabel X diinisialisasi dengan nilai 5 ditambah 5. Terdapat juga sebuah komentar pada baris yang sama, yang sebenarnya adalah bagian dari sebuah operasi aritmatika yang diabaikan oleh program, yaitu 15. Komentar pada baris tersebut ditandai dengan tanda slash bintang dan bintang slash yang digunakan untuk membuat komentar lebih dari satu baris. Jadi, nilai variabel X sebenarnya sama dengan 10, bukan 20. Seperti yang diharapkan jika komentar tersebut tidak ditambahkan. Setelah itu, nilai variabel X ditampilkan ke layar menggunakan fungsi echo. Output dari program tersebut adalah 10. Kemudian, saya pindah ke PHP variabel. Ini adalah contoh pendeklarasian variabel di mana kita bisa mengisi variabel dengan nilai apapun yang kita inginkan. Contoh seperti txt. Bersihkan data string hello world. Variabel X bersihkan variabel bilangan bulat 5 dan variabel Y bersihkan bilangan float 10,5. Pada baris pertama variabel txt diinisialisasi dengan string wetrischool.com. Pada baris kedua, fungsi echo digunakan untuk menampilkan teks I love diikuti dengan nilai dari variabel txt. Variabel tersebut dimasukkan ke dalam tanda kutip 2, yang dapat memasukkan nilai variabel ke string. Dalam hal ini, nilai variabel txt digabungkan ke dalam string I love dan dihasilkan output I love wetrischool. Jadi, output dari program tersebut adalah I love wetrischool.com. Program ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berfungsi untuk menampilkan kalimat I love wetrischool.com pada layar. Pertama, variabel txt dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai wetrischool.com. Kemudian perintah echo digunakan untuk menampilkan teks I love diikuti oleh nilai variabel txt dan tanda seru pada layar. Hasil output dari program ini adalah I love wetrischool.com. Kita pindah ke variabel scope. Baik, program ini adalah contoh kode PHP yang menunjukkan perbedaan antara lingkup variabel global dan lokal dalam sebuah fungsi. Pertama, variabel X dideklarasikan dengan 5 di luar. Fungsi ini memiliki lingkup global. Kemudian fungsi myTest didefinisikan dalam fungsi tersebut tidak ada deklarasi variabel X sehingga variabel tersebut tidak dikenali di dalam fungsi. Ketika fungsi myTest dipanggil, kode mencoba untuk mencetak variabel X di dalam fungsi, tetapi variabel tersebut tidak dikenali. Hal ini akan menghasilkan pesan error. Setelah fungsi myText dipanggil, variabel X dicetak di luar fungsi, dan karena variabel tersebut memiliki lingkup global, maka variabel tersebut dapat diakses dan nilainya akan dicetak tanpa masalah. Baik, program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berfungsi untuk menunjukkan perbedaan antara variabel dengan lingkup lokal atau local scope dan variabel dengan lingkup global atau global scope. Pertama, sebuah fungsi bernama myTest atau function didefinisikan di dalam fungsi ini
variabel X dideklarasikan dengan nilai 5 dan kemudian digunakan untuk menampilkan teks variabel X inside function is 5 atau 5 pada layar menggunakan perintah echo. Setelah itu fungsi myTest dipanggil dengan perintah myTest sehingga teks variabel X inside function akan ditampilkan pada layar. Namun ketika mencoba untuk menggunakan variabel X di luar fungsi pada teks variabel X outside function yang ditampilkan pada layar, program akan menghasilkan kesalahan atau error karena variabel X hanya memiliki lingkup lokal scope di dalam fungsi myTest dan tidak bisa diakses dari luar fungsi tersebut. Sebagai kesimpulan, program ini menunjukkan bahwa variabel dengan lingkup lokal hanya bisa diakses di dalam blok kode tempat mereka didefinisikan, sedangkan variabel dengan lingkup global bisa diakses dari seluruh program. Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berfungsi untuk menunjukkan cara menggunakan variabel global di dalam sebuah fungsi. Pertama, variabel X dan Y dideklarasikan di luar fungsi dengan nilai masing-masing 5 dan 10. Kemudian, sebuah fungsi bernama myTest didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Ini kata kunci global digunakan untuk memberitahu PHP bahwa variabel X dan Y yang akan digunakan dalam fungsi adalah variabel global yang dideklarasikan di luar fungsi. Kemudian, variabel Y diisi dengan hasil penjumlahan variabel X dan Y. Setelah itu, fungsi myTest dipanggil dengan perintah myTest sehingga variabel Y akan diubah nilainya menjadi 15, yaitu hasil dari 5 tambah 10. Terakhir, nilai variabel Y dicetak pada layar menggunakan echo. Sehingga output dari program ini adalah 15. Sebagai kesimpulan, program ini menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan kata kunci global untuk mengakses variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan mengubah nilainya di dalam fungsi. Baik, program ini merupakan contoh kode PHP yang menggunakan variabel global dalam bantuan array. Pada awalnya terdapat dua variabel lokal X dan Y dengan nilai masing-masing 5 dan 10. Kemudian terdapat sebuah fungsi bernama myTest yang tidak menerima argumen. Di dalam fungsi myTest, nilai variabel global Y diubah menjadi hasil penjumlahan antara variabel global X dan Y. Karena X dan Y didefinisikan sebagai variabel global, maka mereka dapat diakses dan dimodifikasi dari dalam fungsi. Setelah itu, fungsi myTest dipanggil dan mengubah nilai variabel menjadi 15, hasil dari 5 tambah 10. Nilai variabel global Y dicetak dengan menggunakan perintah echo dan akan menghasilkan output 15. Baik, kita pindah example. Program ini PHP yang menggunakan variabel statik pada fungsi. Pada awalnya, terdapat sebuah fungsi bernama myTest. Dalam fungsi tersebut, terdapat sebuah variabel lokal bernama X yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan diberi tipe pada statik. Variabel statik akan tetap menyimpan nilainya di antara pemanggilan fungsi, sehingga meskipun fungsi dipanggil berkali-kali, nilai variabel X akan tetap diingat oleh PHP. Di dalam fungsi myTest, nilai variabel X dicetak menggunakan perintah echo dan kemudian nilai variabel X ditingkatkan satu angka. Ketika fungsi myTest dipanggil pertama kali, variabel X memiliki nilai 0 dan dicetak, kemudian variabel X ditingkatkan menjadi 1. Ketika fungsi myTest dipanggil untuk kedua kalinya, variabel X masih memiliki nilai yang sama dengan panggilan pertama, yaitu
1 dan kemudian dicetak lagi. Setelah itu nilai variabel X ditingkatkan menjadi 2. Pada panggilan fungsi MyTest ketiga, variabel X masih memiliki hal yang sama dengan panggilan sebelumnya, yaitu 2. Dan kemudian dicetak lagi setelah nilai variabel X ditingkatkan menjadi 3. Sehingga setelah ketiga pemanggilan fungsi MyTest akan dicetak nilai variabel X sebanyak 3 kali dengan output 012. Baik, kita akan berpindah ke PHP Echo. Baik, program ini adalah contoh kode PHP yang menampilkan teks pada halaman web menggunakan fungsi echo. Dalam PHP, fungsi echo digunakan untuk menampilkan teks atau variabel di halaman. Pada baris pertama, kode menampilkan PHP is fun menggunakan tag HTML H2 dengan fungsi echo. Pada baris kedua dan ketiga, menampilkan 3 baris teks yang berbeda menggunakan fungsi echo. Setiap baris diakhiri dengan tag BR untuk menampilkan baris baru. Pada baris terakhir, kode menampilkan string yang dibuat untuk beberapa parameter. Ini dilakukan dengan menempatkan parameter-parameter yang berbeda dalam satu fungsi echo. Baik, fungsi selanjutnya program ini adalah sebuah script PHP yang menghasilkan 3 output. Output adalah pertama learn PHP yang diapit oleh tag header H2. Kode tersebut menggabungkan string learn PHP yang disimpan dalam variabel text 1 dengan tag H2 menggunakan operator titik dan kemudian mencetak outputnya menggunakan fungsi echo. Kode tersebut menggabungkan string studi PHP add dengan string wait school yang disimpan dalam variabel text2 atau txt2 menggunakan operator titik dan kemudian mencetak outputnya menggunakan fungsi echo. Output ketiga adalah hasil penjumlahan variabel X dan Y, yaitu angka 9. Kode tersebut mencetak string PHP is fun yang diapit oleh tag header H2 menggunakan function print. Kode tersebut mencetak string hello world diikuti dengan tag breakline atau BR menggunakan fungsi print. Kode tersebut mencetak string I'm about to learn PHP. Menggunakan fungsi print. Program tersebut adalah kode PHP yang menampilkan 3 baris teks dan hasil penjumlahan dari 2 variabel. Pada baris pertama dan kedua, terdapat 2 variabel string membersi teks, yaitu learn PHP dan waitresschool.com yang disimpan dalam variabel txt1 dan txt2. Pada baris ketiga dan keempat, terdapat 2 variabel integer yang disimpan dalam variabel X dan Y dengan nilai masing-masing adalah 5 dan 4. Pada baris kelima, terdapat sebuah perintah dan untuk menampilkan teks learn PHP dalam tag HTML H2. Pada baris keenam, terdapat sebuah perintah untuk menampilkan teks study PHP at waitresschool.com dan diakhiri dengan baris baru atau BR. Pada baris ketujuh, terdapat sebuah perintah untuk menampilkan hasil penjumlahan dari X dan Y, yaitu 9. Hasil output dari program ini adalah 3 baris teks dan angka 9 yang akan ditampilkan di halaman web jika program ini dijalankan di server web yang telah terinstall PHP. Baik, selanjutnya kita pindah ke PHP data type. Program ini di atas adalah contoh kode PHP yang menunjukkan perbedaan antara penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda. Dalam string, variabel X didefinisikan sebagai string hello world dengan menggunakan tanda kutip ganda. Variabel Y juga didefinisikan sebagai string yang sama, tetapi menggunakan tanda kutip tunggal. Ketika kedua variabel ini dicetak dengan fungsi echo, hasilnya akan sama, namun ketika tanda kutip tunggal digunakan,
PHP tidak akan mengevaluasi variabel dalam string dan memperlakukannya secara harfiah. Sedangkan tanda kutip ganda akan mengevaluasi variabel dalam string dan menggantinya dengan nilainya. Program selanjutnya, program tersebut adalah sebuah kode PHP yang menampilkan tipe data dan nilai dari sebuah variabel. Pada baris pertama, terdapat sebuah variabel X yang diisi dengan nilai integer 5985. Pada baris kedua, terdapat sebuah fungsi var_dump yang digunakan untuk menampilkan tipe data dan nilai dari sebuah variabel. Fungsi ini akan menampilkan output yang berisi tipe data, integer, dan nilai variabel X yang akan ditampilkan pada halaman web. Hasil output dari program ini adalah integer 5985 dalam kurung yang menunjukkan bahwa variabel X memiliki tipe data integer dan nilai 5985. Baik, selanjutnya, program ini adalah sebuah kode PHP yang menetapkan sebuah variabel dengan nama cars dengan 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian fungsi var_dump digunakan untuk mencetak informasi. Detail tentang variabel cars yaitu tipe datanya array dan elemen-elemennya. Dalam hal ini tipe data array berisi 3 elemen yang disebutkan sebelumnya yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Informasi ini digunakan untuk memeriksa apakah variabel memiliki nilai yang diharapkan atau tidak. Baik, kita ke atas sedikit. Sini. Program tersebut adalah kode PHP yang menetapkan sebuah variabel dengan nama X dengan nilai 10.365. Kemudian, fungsi var_dump digunakan untuk mencetak informasi, tipe data, dan nilai dari variabel X. Hasil keluaran dari program ini akan memberikan informasi detail tentang variabel X, yaitu tipe datanya, float, dan nilai yang ditetapkan 10.365. Baik, program tersebut adalah contoh kode PHP untuk membuat sebuah kelas car. Kelas ini memiliki dua properti publik yaitu color dan model, serta dua metode yaitu konstruktor dan metode message. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi properti color dan model ketika objek car dibuat dalam konstruktor ini. Nilai argumen yang diterima akan disimpan ke dalam properti color dan model menggunakan sintaks this color sama dengan color dan this model sama dengan model. Metode message ini digunakan untuk mengembalikan pesan teks yang mengandung informasi tentang mobil. Dalam kasus ini, metode tersebut mengembalikan pesan my car is A yang diikuti dengan nilai properti color dan model dari objek saat ini. Selanjutnya, program membuat dua objek car yaitu my car 1, my car 1, dan dengan nilai warna black dan model Volvo, dan my car 2 dengan nilai warna red dan model Toyota. Setelah objek-objek tersebut dibuat, program memanggil metode message dari masing-masing objek dan mencetak hasilnya ke layar menggunakan fungsi echo. Baik, selanjutnya, program ini adalah sebuah program PHP sederhana yang menunjukkan penggunaan tipe data null pada PHP. Pertama, program mendefinisikan sebuah variabel X dan menginisialisasinya dengan string hello world menggunakan tanda kutip ganda. Kemudian nilai variabel tersebut diubah menjadi null menggunakan keyword null. Setelah itu, program memanggil fungsi var_dump yang digunakan untuk mencetak informasi tipe data dan nilai dari variabel tersebut. Hasilnya, program akan mencetak output null. Baik, kita pindah ke PHP string. Program ini adalah contoh kode PHP yang menampilkan jumlah karakter dalam sebuah string menggunakan fungsi strlen. Fungsi strlen digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string.
Pada program ini, fungsi strlen digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string hello world. Hasilnya adalah 12 karena string tersebut terdiri dari 12 karakter. Hasil dari program ini akan mencetak angka 12 di halaman web karena menggunakan fungsi echo. Fungsi yang digunakan pada program ini adalah fungsi str word count, menerima 3 parameter yaitu string yang akan dihitung, mode opsional dan karakter pemisah opsional. Program ini kita hanya menggunakan parameter pertama dari fungsi str word count yaitu string hello world, sehingga fungsi akan mengembalikan output 2 yang merupakan jumlah kata dalam string tersebut. Kemudian output ini ditampilkan di layar menggunakan fungsi echo pada bahasa pemrograman PHP. Program ini adalah sebuah skrip PHP yang menggunakan fungsi bawaan yaitu strref untuk mengembalikan urutan karakter dari sebuah string. Pada contoh ini string yang diubah adalah hello world dan setelah diterapkan fungsi strref, string tersebut akan dibalik menjadi dl row olleh. Katanya akan dibalik. Program ini adalah sebuah skrip PHP yang menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu strpost untuk mencari posisi dari sebuah substring dari dalam sebuah string. Pada contoh ini string yang dicari adalah word dalam string hello world. Dan setelah diterapkan fungsi strpost, posisi substring tersebut dalam string akan dihitung. Setelah ini dijalankan, output dari program ini akan menampilkan posisi substring word dalam string hello world yaitu 6 karena string hello world substring word dimulai dari karakter ke-6. Program tersebut adalah sebuah skrip PHP yang menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu strreplace untuk mengganti sebuah substring dalam sebuah string dengan substring lain yang baru. Pada contoh ini substring word dalam string hello world akan diganti dengan substring dolly menggunakan fungsi strreplay. Setelah dijalankan, output dari program ini akan menampilkan string yang telah diganti substring word menjadi dolly menggunakan fungsi strreplace yaitu hello dolly. Baik, kita akan pindah ke PHP numbers. Program ini adalah contoh kode PHP yang menunjukkan bagaimana untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan bulat atau tidak menggunakan fungsi isInt. Fungsi isInt digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai adalah bilangan bulat atau bukan. Pada program ini pertama-tama variabel x didefinisikan sebagai bilangan bulat 5985. Kemudian fungsi isInt digunakan untuk memeriksa apakah nilai tersebut adalah bilangan bulat atau tidak. Karena nilai variabel x adalah bilangan bulat, maka fungsi isInt akan mengembalikan nilai boolean true. Selanjutnya variabel x diinisialisasi dengan nilai 5985 yang bukan merupakan bilangan bulat. Ketika fungsi isInt digunakan lagi untuk memeriksa apakah nilai tersebut adalah bilangan bulat atau tidak, maka hasilnya akan menjadi false. Hasil dari program ini mencetak dua nilai boolean true dan false berturut-turut yang menunjukkan bahwa nilai pertama adalah bilangan bulat sedangkan nilai kedua bukan bilangan bulat. Baik, program selanjutnya adalah sebuah skrip PHP yang menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu isFloat untuk memeriksa apakah tipe data variabel x adalah float atau bukan. Pada contoh ini nilai dari variabel x adalah 10.365 atau 10.365 yang merupakan bilangan pecahan atau float. Setelah dijalankan, output dari program ini akan menampilkan hasil dari fungsi isFloat yang akan mengembalikan nilai boolean true atau false tergantung dari tipe data dari variabel yang diberikan sebagai argumen. Karena variabel x memiliki tipe data float, maka hasilnya adalah true. Jadi program ini dapat digunakan
untuk memeriksa tipe dari sebuah variabel apakah float atau bukan menggunakan fungsi isFloat pada PHP. Program selanjutnya adalah kode dalam bahasa pemrograman PHP yang mendefinisikan variabel X dengan nilai 1.9e411 yang merupakan notasi ilmiah untuk 1,9 kali 10. Kemudian kode memanggil fungsi fordam untuk menampilkan informasi tipe data dan nilai menampilkan informasi tipe data dan nilai variabel X karena nilai tersebut melebihi batas maksimum untuk bilangan float yang dapat direpresentasikan oleh PHP, maka tipe data variabel X akan menjadi float dan nilainya akan ditampilkan sebagai INF yang berarti infinity atau tak terhingga. Program ini adalah kode dalam bahasa pemrograman PHP. Di dalam program tersebut terdapat dua baris kode, yaitu X akos 8 baris ini mendefinisikan sebuah variabel X yang diisi dengan nilai dari fungsi akos atau acos dari bilangan 8. Fungsi acos merupakan fungsi trigonometri yang mengembalikan nilai arcosinus dari suatu bilangan. Namun dalam kasus ini nilai 8 yang diberikan ke fungsi akos melebihi rentang nilai yang diterima oleh fungsi ini, sehingga akan menghasilkan pesan kesalahan warning acos, expect parameter 1 to be float out of range given. Fordam. Baris ini memunculkan informasi tentang variabel X termasuk tipe data dan nilai yang disimpan di dalamnya. Karena variabel X tidak diberi nilai yang valid oleh fungsi acos, maka output dari perintah ini akan menampilkan dari nilai 0. Tidak ada nilai yang disimpan dalam variabel dan tipe data 0. Program ini menggunakan fungsi isNumeric pada PHP untuk memeriksa apakah suatu nilai numerik atau tidak. Kemudian variabel X diinisialisasi dengan beberapa nilai berbeda dan hasilnya dicetak menggunakan fungsi fordam. Pada baris pertama variabel X diisi dengan nilai integer 5985. Kemudian fungsi isNumeric digunakan untuk memeriksa apakah nilai tersebut adalah numerik. Karena nilai tersebut adalah integer, maka hasilnya akan bernilai true. Pada baris kedua variabel X diisi dengan string 5985. Karena nilai tersebut dapat diubah menjadi integer, maka fungsi isNumeric akan mengembalikan nilai true. Pada baris ketiga variabel X diisi dengan ekspresi 59.85 ditambah 100 yang akan menghasilkan nilai float 159.85. Karena nilai tersebut juga numerik, maka hasilnya akan true. Pada baris keempat variabel X diisi dengan string hello yang akan merupakan nilai numerik. Oleh karena itu fungsi isNumeric akan mengembalikan nilai false. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Program ini menunjukkan bagaimana melakukan konversi tipe data pada PHP menggunakan operator type yang juga dikenal sebagai casting. Pada baris pertama sebuah nilai float 2345.768 disimpan pada variabel X, kemudian nilai tersebut dikonversi menjadi integer menggunakan operator int. Hasil konversi tersebut kemudian dicetak menggunakan perintah echo. Karena operasi konversi tersebut menghasilkan bagian desimal, maka nilai yang dicetak hanya 23465. Pada baris kedua sebuah string 23465.768 disimpan pada variabel X, kemudian nilai tersebut juga dikonversi menjadi integer menggunakan operator integer. Kemudian string tersebut mengandung karakter desimal, maka nilai yang dicetak hanya bagian angka sebelum karakter desimal, yaitu 23465. Baik, selanjutnya kita pindah ke PHPMath. Program di atas tersebut merupakan contoh penggunaan fungsi pi pada bahasa pemrograman PHP. Fungsi pi digunakan untuk mengembalikan nilai konstanta pi dengan presisi 14 digit desimal. Dalam program tersebut fungsi pi dipanggil menggunakan perintah echo untuk menampilkan nilai pi ke layar. Hasil yang ditampilkan adalah 3141 dan seterusnya.
yang merupakan nilai pi dengan presisi 14 digit desimal. Baik, selanjutnya program tersebut menggunakan fungsi bawaan PHP ABS yang digunakan untuk mengembalikan nilai absolut, nilai tanpa tanda, dan dari suatu bilangan. Pada kasus ini fungsi ABS diberikan argumen minus 6 sampai 7 6.7 yang merupakan bilangan negatif. Karena fungsi ABS mengembalikan nilai absolut, maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Hasil dari pemanggilan absolut minus 6.7 kemudian dicetak ke layar menggunakan fungsi echo. PHP SQRT yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Pada kasus ini, fungsi SQRT diberikan argumen 64 yang merupakan bilangan yang akan dihitung akar kuadratnya. Karena akar kuadrat dari 64 adalah 8, maka hasil dari pemanggilan SQRT 64 akan mengembalikan nilai 8. Hasil tersebut kemudian dicetak ke layar menggunakan fungsi echo. Program ini merupakan contoh kode program dalam bahasa pemrograman PHP yang menggunakan fungsi round untuk membulatkan angka menjadi bilangan bulat terdekat. Pada baris pertama, fungsi round diberikan argumen 0.60 sehingga hasilnya adalah bilangan bulat terdekat 0.60 yaitu 1. Pada baris kedua, fungsi round diberikan argumen 0.49 sehingga hasilnya adalah bilangan bulat terdekat dari 0.49 yaitu 0. Perlu diketahui bahwa jika angka yang akan dibulatkan memiliki angka pecahan yang sama jaraknya dari bilangan bulat di sebelah kiri dan kanan, maka fungsi round akan membulatkan ke bilangan bulat yang genap. Dalam hal ini, angka pecahan dari 0.49 adalah 0,5 yang berada di tengah-tengah antara bilangan bulat dan 1. Oleh karena itu hasilnya adalah 0. Karena bilangan bulat genap terdekat dari 0.49 adalah 0. Baik, selanjutnya adalah contoh kode program dari dalam bahasa pemrograman PHP yang menggunakan fungsi run untuk menghasilkan bilangan acak atau random. Fungsi random merupakan fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat acak dalam rentang tertentu. Jika tidak diberikan parameter apapun, fungsi random akan menghasilkan bilangan acak antara 0 dan nilai maksimum yang diizinkan oleh sistem operasi atau lingkungan server PHP yang digunakan. Pada program di atas, karena tidak diberikan parameter apapun, maka fungsi random akan menghasilkan bilangan bulat acak antara 0 dan nilai maksimum yang diizinkan oleh sistem operasi atau lingkungan server PHP yang digunakan. Hasil bilangan acak ini akan ditampilkan menggunakan perintah echo. Baik, selanjutnya contoh program merupakan contoh kode program dalam bahasa pemrograman PHP yang menggunakan fungsi run untuk menghasilkan bilangan acak random dalam rentang waktu tertentu. Fungsi random dengan parameter menerima dua nilai yaitu minimum dan maksimum akan menghasilkan nilai bilangan bulat acak antara minimum dan maksimum yang diberikan. Pada program di atas, fungsi random 10.100 akan menghasilkan 100 akan menghasilkan bilangan bulat acak antara 10 dan 100 termasuk kedua nilai tersebut. Hasil bilangan acak yang akan dihasilkan oleh fungsi random ini akan ditampilkan menggunakan perintah echo. Baik, kita ke PHP konstan. Baik, pada program di atas merupakan contoh penggunaan konstanta pada bahasa pemrograman PHP. Pada baris pertama, dilakukan definisi konstanta dengan menggunakan perintah define. Konstanta tersebut diberi nama greeting dan diberi nilai string welcome to waitresschool.com. Pada baris kedua, konstanta greeting dipanggil menggunakan perintah echo untuk menampilkan nilai dari konstanta tersebut ke layar. Hasil yang ditampilkan adalah welcome to waitresschool.com.
sesuai dengan nilai yang diberikan pada konstanta greeting. Perlu dicatat bahwa nilai dari konstanta tidak dapat diubah setelah didefinisikan, sehingga nilai welcome to waitresschool.com akan tetap sama selama program dijalankan. Selanjutnya, program ini adalah sebuah script PHP. Menetapkan adalah sebuah konstanta bernama greeting dengan nilai welcome to waitresschool.com menggunakan fungsi define. Konstanta tersebut didefinisikan dengan opsi ketiga, true, yang mengindikasikan bahwa konstanta tersebut bersifat case insensitive atau tidak memperdulikan huruf besar atau kecil. Setelah itu, program mencetak nilai dari konstanta greeting menggunakan perintah echo. Namun, karena nama konstanta yang dipanggil menggunakan huruf kecil, sedangkan konstanta yang didefinisikan menggunakan huruf besar, maka output dari program adalah welcome to waitresschool.com. Selanjutnya, program ini adalah sebuah script PHP yang menggunakan atau menetapkan sebuah konstanta bernama cars dengan nilai berupa array yang terdiri dari 3 elemen, yaitu Alfa Romeo, BMW, dan Toyota, menggunakan fungsi define. Setelah itu, program mencetak elemen pertama dari array cars menggunakan perintah echo dan indeks 0, sehingga output dari program adalah Alfa Romeo. Dengan menggunakan define untuk menetapkan konstanta array, kita dapat dengan mudah mengakses nilai-nilai di dalam array tersebut tanpa harus membuat variabel baru dan mengisinya dengan nilai array yang sama. Selanjutnya, program ini adalah contoh penggunaan konstanta pada bahasa pemrograman PHP. Konstanta yang didefinisikan adalah greeting yang memiliki nilai welcome to waitresschool.com dan tidak dapat diubah nilainya selama program berjalan. Kemudian fungsi myTest digunakan untuk mencetak nilai konstanta greeting dengan menggunakan perintah echo. Hasil dari program ini adalah mencetak teks welcome to waitresschool pada layar. Baik, selanjutnya kita pindah ke PHP operator. Baik, pertama kita akan membahas tentang aritmatika. Operator addition ini untuk penjumlahan, sedangkan subtraction pengurangan. Ini multiplication yaitu pembagian. Ini perkalian. Sedangkan division pembagian. Modulus adalah sisa hasil pembagian. Kalau ini perpangkatan. Kita ke operator penugasan. Yang pertama adalah untuk memberikan nilai di mana nilai dari X sama dengan Y. Yang kedua, operator ini adalah operator penugasan penambahan. Yang ketiga, sedangkan ini operator penugasan pengurangan. Operator penugasan perkalian, operator penugasan pembagian, dan operator penugasan sisa hasil bagi. Kita ke operator comparison. Yang pertama equal untuk membandingkan dua nilai. Yang kedua identical, fungsinya itu membandingkan dua nilai sekaligus tipe datanya. Kalau not equal, operator tidak sama dengan, jika ada operator yang tidak sama, maka akan mengembalikannya ke true. Kalau not equal, untuk penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Kalau greater than, mengembalikan nilai true jika variabel X lebih besar dari variabelnya. Kalau greater than or equal to, mengembalikan nilai jika variabel X lebih besar atau sama dengan variabel Y. Sedangkan less than or equal to, kebalikan dari penjelasan awal.
Kalau space heap, pengembalian nilai minus 1 jika variabel X kurang dari variabel Y. Mengembalikan nilai 0 jika nilainya sama. Mengembalikan nilai plus 1 jika variabel X lebih besar dari variabel Y. Kita ke operator increment decrement. Menambahkan saat ini pre-increment untuk menambahkan satu angka sebelum proses selanjutnya dilakukan. Sedangkan post increment menambahkan satu angka setelah proses. Pre-decrement mengurangkan satu angka sebelum proses. Sedangkan post decrement mengurangkan satu angka setelah proses. Selanjutnya kita ke PHP logical operator atau ke operator logika. N mengembalikan nilai true jika perbandingan antara variabel X dan variabel Y sama-sama benar. OR mengembalikan nilai true jika perbandingan nilai variabel X dan Y salah satunya atau keduanya benar. SOR mengembalikan nilai true jika salah satunya benar. N hampir sama dengan penyelesaiannya dengan N, hanya beda simbolnya. OR sama dengan penjelasan OR, mengembalikan nilai true jika perbandingan variabel X dan Y salah satunya benar. Sedangkan NOT mengembalikan nilai true jika perbandingan dari variabel X tidak sesuai. Kita ke operator string. Ini adalah menggabungkan dua variabel, sedangkan yang ini menggabungkan dua variabel tapi berbeda simbol. Kita ke operator array. Union untuk menggabungkan dua array. Sedangkan equality mengembalikan nilai true jika variabel X dan Y memiliki key atau nilai yang sama. Sedangkan identity mengembalikan nilai true jika variabel X dan Y memiliki key yang sama serta urutannya. Sedangkan inequality mengembalikan nilai true jika array variabel X tidak sama dengan Y. Inequality penyelesaian sama dengan penyelesaian di atas. Mengembalikan nilai true jika array variabel X tidak sama dengan Y. Kalau inequality, kalau not identity mengembalikan nilai true jika variabel X tidak identik dengan variabel Y. Kita pindah ke operator assignment conditional. Ternary mengembalikan nilai true jika ekspresi yang kedua sesuai dengan kondisi dari ekspresi pertama. Mengembalikan nilai false jika expression yang kedua tidak sesuai dengan kondisi pada expression yang pertama. Kalau null call-sesing digunakan untuk menentukan nilai default untuk sebuah variabel jika nilai tersebut null atau tidak terdefinisi.